teman-teman, jadi di video kali ini kami akan ngebahas tentang konsep dasar biostatistik. Tapi sebelum lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa sih biostatistik itu. Jadi biostatistik adalah ilmu yang menggunakan metode statistik untuk mengelola, menganalisis, dan menafsirkan data di bidang kesehatan, kedokteran, maupun biologi. Di dalam dunia kesehatan, biostatistik sangat berperan penting dalam membantu peneliti serta tenaga medis dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata. Jadi, bisa dikatakan bahwa biostatistik berperan sebagai alat untuk membantu kita memahami berbagai fenomena kesehatan secara ilmiah dan struktur. Nah, setelah memahami konsep dasar dari biostatistik, kalian pasti akan muncul pertanyaan seperti apakah statistika bisa digunakan untuk data kependudukan? Nah, sebenarnya belajar biostatistik itu gampang banget sebenarnya teman-teman kalau dipelajari dengan pelan-pelan. Intinya biostatistik itu buat ngebantu kita ngeliat data kesehatan doang. Jadi yang angka yang muncul itu bukan angka random, jadi tapi berdasarkan dari data angka yang muncul itu. Nah, peran biostatistik itu apa aja sih? Yang pertama, biostatistik itu bisa dapat melihat pola penyakit. Misalnya di suatu daerah ada penyakit tertentu yang sering muncul atau penyakit tersebut lebih rentan terkena di umur berapa. Nah, dokter atau tenaga kesehatan itu bisa lebih siap untuk mencegah penyakit tersebut. Nah, terus ada juga yang buat ngelihat proporsi kejadian. Jadi maksudnya tuh gini, dia tuh ibaratnya kayak ngebandingin orang yang terkena penyakit dibandingkan dengan dari seluruh total orang yang dikumpulkan. Misalkan ada 100 orang. Nah, dari 100 orang itu ada 20 orang yang terkena infeksi. Berarti 20% dari populasi itu orang yang terkena infeksi. Lalu biostatistik itu juga bisa dipakai buat mencari rata-rata. Contohnya kayak mencari rata-rata berat badan, tekanan darah, gula darah, dan lain-lain. Jadi kita tuh tahu gambaran umum kesehatannya tuh kayak gimana. Nah, biostatistik juga bisa buat untuk ngira-ngira kejadian. Misalnya pas lagi musim hujan, kasus DBD lagi naik. Nah, dari data sebelumnya kita bisa memprediksi kemungkinan kasusnya meningkat lagi atau enggak gitu. Terus juga biostatistik itu juga bisa untuk memprediksi penyakit dari faktor resikonya. Misalkan kayak ada orang suka makan manis tapi jarang olahraga, ya otomatis resiko terkena penyakitnya adalah diabetes mellitus. Jadi kita bisa lebih waspada dari awal. Nah, yang terakhir, biostatistik itu digunakan untuk melihat hubungan. Contohnya kayak ada hubungan gak sih antara merokok dengan penyakit paru-paru. Jadi peneliti itu bisa tahu dua hal tersebut itu berhubungan atau enggak gitu. Jadi intinya biostatistik itu penting banget karena bisa membantu tenaga kesehatan untuk ngerti data dan lebih mudah. Gitu deh. Data kategori itu apa sih? Data kategori itu ada data yang berbentuk pengelompokan, yang mana di data itu ada dua skalanya. Yang pertama ada nominal dan yang kedua itu ordinal. Lalu nominal itu pengelompokan tanpa tingkatan, yang mana contohnya itu seperti jenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang dimana itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah dari yang lain. Yang kedua ada ordinal. Ordinal itu apa sih? Ordinal itu adalah pengelompokan dengan tingkatan, yang dimana contohnya itu tingkat pendidikan. Ada pendidikan SD, SMP, dan SMA, sarjana. Lalu ada urutannya. Nah, sekarang itu ada data numerik, yang dimana di situ dibagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval itu apa sih? Interval itu adalah angka dengan jarak antar nilai yang konsisten, tapi nolnya tidak mutlak. Contohnya suhu dalam Celcius. Bukan berarti tidak ada suhu sama sekali. Sedangkan rasio adalah angka hasil perhitungan atau pengukuran dengan nol mutlak. Contohnya itu berat badan, tinggi badan, dan jumlah anak. Nol benar-benar berarti tidak ada. Lalu bagaimana dengan contoh soal statistik deskriptif dan inferensial ya? Mari kita pecahkan soalnya. Soal di bagian deskriptif sama inferensial. Jadi untuk jenis statistik deskriptif itu dia ada metode proses pengumpulan, terus pengolahan, penyajian, dan interpretasi data dari suatu informasi. Untuk statistik inferensial itu dia menyimpulkan atau menggeneralisasi nilai dari sampel menjadi nilai populasi. Jadi itu kita menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Masuk ke contoh soal yang pertama itu seorang peneliti menghitung rata-rata tekanan darah dari 50 pasien hipertensi di puskesmas.
itu termasuk statistik apa. Lalu yang kedua itu dari 50 pasien tersebut, peneliti itu menyimpulkan bahwa rata-rata tekanan darah seluruh pasien hipertensi di Indonesia adalah 140/90 mmHg. Lalu itu statistiknya apa? Jadi untuk yang soal pertama itu termasuk statistik deskriptif. Kenapa? Karena statistik deskriptif itu kan dia mengumpulkan, lalu mengolah, mengaji, lalu menginterpretasi data dari rata-rata tekanan darah. Karena seorang peneliti itu dia itu menghitung rata-rata tekanan darah itu yang ada di puskesmas itu. Lalu yang kedua, dari 50 pasien tersebut itu termasuk statistik inferensial. Kenapa? Karena statistik inferensial itu kita menarik kesimpulan dari populasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Sampel yang kita miliki itu dari rata-rata tekanan darah seluruh pasien hipertensi di Indonesia. Jadi peneliti itu menyimpulkan dan menarik kesimpulan dari rata-rata tekanan darah seluruh pasien hipertensi tersebut. Jadi untuk teman-teman sekalian, dari 4 soal ini dimulai dari golongan darah itu termasuk dalam kategori apa ya? Nominal. Karena dia beda. Lalu yang untuk tingkat nyeri itu termasuk ke dalam kategori apa? ke ordinal karena dia beda sama ada tingkatannya. Untuk suhu Itu masuk ke interval karena ada beda tingkat terus jaraknya konsisten. yang terakhir itu jumlah anak dalam keluarga itu termasuk ke dalam kategori apa? Rasio. Untuk nominal, jadi trik untuk menjawabnya itu dilihat dari perbedaannya. Kan ini golongan darah ini ada golongan darah A, ada golongan darah B, A, B, O, itu ada kategori tersendirinya. Terus yang ordinal itu ada perbedaan sama tingkatan. Jadi di dalam tingkat nyeri itu ada tingkatannya, dimulai dari tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, sama nyeri berat. Terus yang terakhir itu adanya interval, kategori interval. Interval itu adanya beda, tingkatan, sama jatuhnya konsisten. Terus 0 di dalam interval itu tidak mutlak. Jadi suhu 0 derajat Celcius itu bukan berarti 0 itu tidak ada suhunya atau dingin atau panas. Terus kategori rasio itu adanya perbedaan tingkatan, jarak, sama kelipatan jumlah anak di dalam keluarga. Kalau misalkan jumlah anaknya itu 0, berarti benar-benar jumlah anaknya itu 0 atau tidak ada. Berbeda dari yang interval itu. Jadi interval itu 0 itu suhunya tidak 0 itu tidak mutlak, terus kalau rasio itu 0-nya mutlak. Nanti kamu tahu nggak data primer, sekunder, sama tersier itu apa? Tahu. Jadi kalau data primer itu adalah data yang perencanaan penelitian itu dilakukan langsung oleh penelitinya. Jadi peneliti merencanakan, menentukan sampel dari populasi, terus mengambil datanya secara langsung. Contohnya tuh misalnya kayak peneliti survei langsung kepada masyarakat untuk tahu apa nih kebutuhan makan mereka. Terus ada yang namanya data sekunder. Data sekunder adalah data yang perencanaan pengumpulannya itu dilakukan oleh peneliti lain. Jadi kita tuh sebagai peneliti cukup mengajukan permohonan untuk memakai data si pemilik data ini. Contohnya tuh kayak kita tuh memakai data rekam medis dari rumah sakit atau kedinasan. Terus itu yang terakhir itu ada data tersier. Ini adalah kumpulan data yang sudah ada dari peneliti yang sudah ada. Peneliti hanya mengolah hasil dari penelitian yang sudah ada. Contohnya itu kayak meta analisis. Jadi kita sebagai peneliti nggak usah mengumpulkan data baru, tapi menganalisis kumpulan hasil penelitian sebelumnya aja. Oh gitu, jadi beda-beda ya. Oh iya sih, apa sih jenis-jenis data statistik? Oh jadi data statistik itu dibagi jadi dua. Pertama ada data deskriptif, yaitu metode proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan interpretasi datanya itu menjadi suatu informasi. Jadi simpelnya itu kita menggambarkan data itu apa adanya. Terus ada statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu metode untuk menyimpulkan nilai sampel menjadi nilai populasi. Oh jadi kalau deskriptif itu untuk menggambarkan, kalau inferensial itu untuk mengambil kesimpulan ya? Tepat sekali. Di sini saya mau tanya nih, kalian tahu nggak sih sebenarnya statistik deskriptif dan inferensial? Nah, di sini aku menjelaskan nih tentang kedua makna statistik tersebut. Jadi yang pertama ada yang namanya statistik deskriptif. Jadi yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan. Nah, jadi agar mudah dipahami, jadi dia memakai rata-rata,
mean, modus, dan persentase. Nah, beda lagi nih dengan inferensial. Nah, inferensial itu dia memprediksi datanya dengan membuat kesimpulan. Contohnya dengan membuat hipotesis dan variabel. Itu aja tentang pengertian inferensial dan deskriptif. Jadi tahu kan bisa ngebedainnya kayak mana? Oke. Jadi kesimpulannya di sini, biostatistik adalah ilmu statistik yang diterapkan pada bidang kesehatan dan makhluk hidup. Tujuannya mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menginterpretasi data untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi kesehatan. Nah, di sini ada jenis dan skala data yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, kategori yang terdiri dari nominal dan ordinal, sedangkan numerik, interval, dan rasio. Nah, di sini ada sumber data yaitu primer, sekunder, dan tersier. Lalu ada populasi dan sampel. Peneliti menggunakan sampel karena adanya keterbatasan waktu, dana, dan alasan etika untuk mewakili populasi. Lalu di sini ada pembagian statistik yang terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif, hanya untuk memberi gambaran data seperti rata-rata, tabel, dan grafik. Lalu yang kedua, inferensial, untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum bagi populasi berdasarkan data sampel.